Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga Ananda anak soleh dan soleha baik-baik di rumah dan tetap semangat mengikuti pembelajaran Ustadz pada pagi hari ini. Ananda anak soleh dan soleha, berjumpa kembali dengan Ustadz Gusman, yaitu dalam pembelajaran tematik. Tema 5, subtema 4, tentang cuaca, musim, dan iklim pada pembelajaran 4. Ananda anak soleh dan soleha, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, anak soleh dan solehah, kita telah menyelesaikan baca doa bersama. Nah, anak soleh dan solehah, sebelum kita lanjut pada pembelajaran kita kesempatan kali ini, Ustadz akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, dengan mengamati, siswa dapat menjelaskan dan mengampanyekan manfaat sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan lengkap dan benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang cuaca, iklim, dan musim yang terdapat dalam teks bacaan dengan tepat. Nah, anak soleh dan soleha, itulah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, sore yang dinanti telah tiba. Cuaca sedikit berawan. Lani dan teman-teman pun bergegas menuju rumah Edo. Mereka ingin segera bertemu dengan Pak Tono. Mereka ingin bertanya banyak hal tentang cuaca, musim, dan iklim. Mereka pun tiba di rumah Edo. Ternyata Pak Tono belum datang. Mereka lalu duduk di ruang tamu menunggu Pak Tono. Setelah menunggu selama 10 menit, Pak Tono akhirnya datang. Tetapi baju Pak Tono agak basah. Mengapa ya? Nah, kenapa bisa basah? Anak-anak soleh dan solehah. Nah, simak apa yang disampaikan Pak Tono. Nah, halo anak-anak. Maaf ya, Bapak terlambat. Bapak tadi kehujanan. Bapak tidak membawa payung, jadi Bapak berteduh dulu. Nah, kenapa Pak Tono basah pakaiannya, anak-anak soleh dan solehah? Nah, karena Pak Tono yaitu kehujanan dan kebetulan dia tidak membawa payung. Nah, anak-anak soleh dan solehah, lalu teman Edo dan teman-temannya menjawab, iya Pak, tidak apa-apa. Oh iya, nama saya Edo, ini teman-teman saya. Nah, anak-anak soleh dan solehah, dari cerita di atas, nah, ini adalah termaksud contoh tentang perubahan cuaca. Nah,
Kata teman yang lain, iya, beberapa hari ini cuaca tepat berganti, tetapi sekarang lebih sering hujan. Iya, betul, di sini cuaca cerah, ternyata di tempat lain hujan. Di sini pun cuaca bisa berubah-ubah. Kami senang sekali kalau boleh bertanya kepada Bapak. Kalian boleh bertanya apa saja yang ingin kalian ketahui, kata Pak Tono. Tapi dengarkan dulu penjelasan Bapak ya. Nah, Ananda anak soleh dan soleha, silakan. Nah, inilah penjelasan dari Bapak Tono. Perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Nah, kita sering mendengar orang menyebut istilah cuaca, musim, dan iklim. Namun banyak yang masih bingung tentang perbedaannya. Cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu. Cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat. Cuaca ini diamati harian dan dapat berubah tiap harinya. Kadang-kadang pada harinya yang sama. Nah, cuaca bisa berubah. Cuaca harian biasanya dilambangkan dengan simbol berikut di bawah ini. Nah, Nanda anak soleh dan soleha ada mendung, kemudian hujan, kemudian cerah, kemudian berawan. Nah, bisa diperhatikan ya Nanda anak soleh dan soleha. Nah, kemudian musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Saat musim hujan adalah pada waktu tertentu cuaca hujan sering terjadi. Musim kemarau adalah waktu tertentu yang sedikit hujan. Musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca. Musim diamati dalam hitungan bulan. Indonesia merupakan negara tropis, hanya terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim diamati dalam hitungan tahunan. Nah, bisa dipahami Ananda anak soleh dan soleha? Nah, jadi musim itu keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Nah, jadi ya sekarang Ustadz bertanya, musim apakah sekarang Ananda anak soleh dan soleha? Nah, ada yang bisa menjawab? Nah, sekarang musim masih dalam keadaan berubah-ubah ya. Kadang turun hujan, kemudian kadang datang kemarau. Tidak ada hujan yang berkepanjangan, begitupun juga tidak ada kemarau ya yang berkepanjangan. Nah, itu yang dimaksud dengan musim. Kalau sekarang cuacanya lagi mendung. Nah, begitu ya Nanda anak soleh dan soleha, bisa dipahami. Lanjut. Setelah Pak Tono menjelaskan, Edo dan teman-teman dibolehkan untuk bertanya. Nah, bacalah diskusi mereka dengan seksama. Pak Tono, bagaimana anak-anak? Siapa yang mau bertanya? Siti, saya Pak, apakah yang dimaksud dengan garis khatulistiwa? Nah, Pak Tono menjawab, garis khatulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi. Garis ini ada di tengah bumi. Negara kita terletak di garis tersebut. Dayu. Nah, Dayu bertanya, apakah karena itu negara kita hanya memiliki 2 musim? Iya, betul. Betul, Dayu. Kita hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Beni, kalau sekarang cuaca sering hujan, berarti sudah musim hujan. Yap. Nah, Beni bertanya, kalau sekarang cuaca sering hujan, berarti sudah masuk musim hujan ya Pak? Iya Beni, para ahli harus menghitung banyaknya curah hujan setiap 10 hari. Pak Tono, baik, sekarang giliran Bapak yang bertanya ya. Bapak minta kalian menceritakan kembali informasi tentang cuaca, musim, dan iklim.
Siapa yang bersedia? Edo dan teman-teman. Saya Pak. Nah, inilah ceritanya ya. Hari sudah makin sore. Cuaca yang tadinya berawan kini berubah mendung. Belum hujan. Edo meminta tolong kepada teman-teman untuk membantu ibunya. Lani dan Siti membantu mengangkat jemuran yang kering. Dayu dan Edo membantu membawa masuk sepatu yang ada di luar. Beni dan Udin membantu mengangkat kaset yang ada di luar. Nah, itulah manfaatnya kita bersatu mengerjakan suatu hal pekerjaan akan tetapi selesai. Terima kasih teman-teman kalian sudah seringkali membantu pekerjaan ibu saya. Nah, anak-anak soleh dan soleha, jadi penting juga kita saling membantu. Nah, Lani, Siti, Dayu, Beni, dan Udin bergegas pulang sebelum hujan turun. Di jalan desa terdapat banyak lubang. Agar tidak tergenang saat hujan, lubang tersebut ditutupi batu. Sambil berjalan mereka melempati batu yang ada di jalan desa. Senangnya mereka berlompat-lompat. Nah, di tengah jalan hujan mulai turun. Udin mengajak teman-teman ke rumahnya agar tidak kehujanan. Udin mengajak mereka bermain lompat jauh dengan tepat. Nah, anak-anak soleh dan soleha, yang lalu juga kita sudah belajar tentang meloncat dengan tolakan dengan tepat ya. Nah, di situ ada posisi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Melangkah, kemudian menolak, kemudian posisi loncat ke udara, kemudian mendarat. Nah, posisinya seperti itu ya, ananda anak soleh dan soleha. Nah, semoga ananda anak soleh dan soleha bisa mengikuti dan menirukan pembelajaran yang lalu, yaitu tentang meloncat ya. Nah, jangan lupa dikirim ya anak-anak soleh dan soleha. Nah, baik anak-anak soleh dan soleha, untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini cukup itu saja. Nah, inilah LKS untuk anak-anak soleh dan soleha. Pertama, buatlah video pengumuman kampanye terhadap warga tentang, nah isi kampanyenya atau videonya ya Nanda, tentang manfaat sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, langkah-langkah sebagai berikut. Ada pembukaan. Nah, Ananda bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian isi dari pengumuman Ananda, sikap bersatu, bahwa pentingnya atau apa manfaat sikap bersatu. Kemudian penutup. Kemudian yang kedua, tuliskan apa saja perbedaan iklim, cuaca, dan musim. Dan ada berapa musim di Indonesia. Nah, itu ya anak-anak soleh dan soleha. Cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Marilah kita sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.